Saya Dimas Damanik dari kelas 10 MIA 6. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bulu tangkis. Permainan olahraga bulu tangkis atau yang sering disebut dengan permainan badminton. Ini juga kerap menjadi olahraga favorit seperti halnya sepak bola. Namun berbeda dengan sepak bola, materi badminton permainannya memiliki gerak yang dominan antara kaki dan juga lengan. Begitu. Nah, gerakan tersebut lalu menjadikan teknik tertentu agar bisa memainkan raket dan juga kok. Bulu tangkis ini adalah sebuah olahraga raket yang dalam permainannya dilakukan oleh dua orang yang saling berlawanan. Bisa dua orang, itu namanya tunggal, dan jika 4 orang yang berlawanan itu namanya ganda. Terus permainan olahraga ini mirip sekali dengan olahraga tenis. Bulu tangkis atau badminton ini memiliki tujuan untuk memukul bola permainan yang disebut kok atau shuttlecock. Kok dipukul biar melewati jaring supaya jatuh dalam bidang permainan lawan yang sudah ditentukan. Dan permainan harus berusaha untuk mencegah lawan untuk melakukan hal yang sama. Untuk lebih jelas berikut, untuk memperjelas itu saya akan bilang permainan bulu tangkis ini dapat dikenal juga dengan istilah badminton. Pada awal mulanya permainan ini dinamakan badminton. Akan tetapi karena melihat pada pengertiannya maka olahraga ini mempunyai nama yaitu bulu tangkis. Karena dikasih nama bulu tangkis itu bolanya itu, menurut saya bolanya itu karena berbulu. Baru kan misalnya lawan servis, kita tangkis gitu. Dan secara harfiah bulu tangkis berasal dari dua kata, yaitu adalah bulu dan tangkis. Kata bulu diambil dari bentuk kok atau shuttlecock yang terbuat dari bulu angsa, sedangkan tangkis diambil dari kata dasar yaitu menangkis. Kan betul saya bilang. Dan inti dari permainan bulu tangkis ialah menangkis pergerakan dari shuttlecock tersebut. Secara bulu tangkis, permainan olahraga bulu tangkis ini kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi juga disebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Dan seiringnya dengan perkembangan permainan bulu tangkis dikenal luas oleh masyarakat dunia pada abad pertengahan di Inggris, yaitu sebuah permainan tradisional anak-anak setempat yang bernama Battledore and Shuttlecocks. Olahraga bulu tangkis ini diciptakan oleh petugas tentara Britania yang ada di Pune, India pada abad ke-19. Pada saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Kemudian para tentara membawa permainan tersebut kembali ke Inggris pada tahun 1850-an, sekitar segitulah. Dan pada tahun 1877, rancangan peraturan pada pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath. Selanjutnya pada tahun 1893, organisasi bulu tangkis Inggris dibentuk dan juga kejuaraan internasional pertamanya pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Sesudah itu bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara yang saat ini mendominasi oleh olahraga ini dan di negara-negara Skandinavia. Kemudian karena perkembangan demi perkembangan, dibentuklah organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional. Diberi nama International Badminton Federation atau IWF pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan dari beberapa negara. Dan di Indonesia juga dibentuk organisasi induk bulu tangkis yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1953 Indonesia ikut menjadi anggota IBF dan berhak untuk mengikuti pertandingan internasional yang akan diadakan. Sekarang kita membahas ukurannya. Ukuran lapangan permainan bulu tangkis. Lapangan permainan bulu tangkis itu berbentuk persegi panjang. Kemudian dibagi menjadi dua
untuk saling berhadapan dan terpisah dengan net yang membentuk di tengah. Netnya itu untuk pembatas lah, misalnya pembatas untuk lapangan yang berhadapan itu. Pada umumnya permainan bulu tangkis terdapat beberapa garis pada masing-masing bidang tersebut. Garis tersebut meliputi garis servis yang untuk gini, gitu. Servis tengah dan servis samping untuk permainan tunggal. Sisi kanan dan kiri dan garis servis belakang untuk permainan ganda. Dan garis-garis tersebut mempunyai ketebalan sekitar 40 mm. 40 mm ya. Warna garis pada suatu lapangan bulu tangkis harus berwarna kontra dengan warna lapangan. Misalnya kalau lapangannya hijau, kita buatlah putih gitu biar nampak garisnya. Bisa juga kalau kuning putih. Intinya biar garisnya nampak lah. Bahan yang digunakan di permukaan lapangan bulu tangkis adalah bahan sintesis yang lunak dan kayu serat, dan tidak boleh menggunakan bahan yang terbuat dari sintesis yang keras, dan nggak boleh juga beton karena dapat mengakibatkan cedera. Berikut ukuran lapangan ditetapkan standar internasional. Panjang lapangan 13,40 meter, lebar lapangan 6,10 meter, jarak garis servis depan dari garis net adalah 1,98 meter. Sela garis servis tengah dari garis samping lapangan adalah 3,05 meter. Jangka garis servis belakang untuk pemain ganda dari garis belakang adalah 0,76 meter. Jarak garis samping permainan tunggal dan garis pinggir lapangan adalah 0,46 meter. Tinggi netnya 1,55 meter. Tinggi tiang netnya 1,55 meter. Tinggi netnya 1,52 meter. Teknik-teknik permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis terdapat banyak teknik dasar yang harus dikuasai, yaitu guna untuk menjadi modal awal atau dasar untuk menjadi seorang pemain bulu tangkis profesional. Cara memegang raket atau grip. Cara memegang raket adalah yang paling berpengaruh terhadap kualitas pukulan yang dihasilkan. Sebagai pemula harus benar-benar untuk menguasai cara teknik dasar memukul bola raket atau cara memegang bola raket, yaitu dengan pegangan forehand atau pegangan backhand. Jenis gerakan kaki. Fungsi dari gerakan kaki adalah sebagai penyangga tubuh. Kaki ini gini kan, penyangga tubuh ditaruh gini kayak jalan, satu di depan satu di belakang biar gitu. Terus posisi yang mungkin untuk melakukan gerakan pukulan yang efektif. Baru bila ingin memukul dengan posisi yang baik, maka seorang pemain harus mempunyai kecepatan gerak. Harus cepat gitu dia. Posisi badan ketika memukul. Posisi memukul bola sering disebut dengan sebutan preparation. Waktu sekian detik yang ada pada waktu persiapan juga digunakan untuk menentukan pukulan apa yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, posisi persiapan ini sangat penting dilakukan dengan baik dalam upaya menghasilkan pukulan berkualitas. Servis, pukulan awal, dilakukan sesudah bola mati gitu ya kan. Bola mati, jika terjadi kesalahan dalam servis, maka lawan beruntung, bola diberikan kepada lawan. Dilakukan dengan cara mengarahkan kok ke kanan atau ke kiri atau ke depan atau ke belakang. Dan hal yang harus dihindari dalam servis ialah kok dengan posisi tanggung. Kok dengan posisi tanggung dan berada tepat di depan lawan. Sebab sama halnya kita bunuh diri karena servis kita dapat dikembalikan dengan mudah dan mematikan pergerakan kita. Servis terdapat 3 macam, yaitu forehand pendek, forehand tinggi, dan backhand. Yang keempat, overhead. Pukulan yang dilakukan bila kok mengarah ke belakang, posisi tubuh kita sendiri. Dan ini dilakukan seperti orang yang hanya melempar dan raket dipegang dengan teknik forehand. Smash. Pukulan yang keras. Pukulan keras, tajam untuk mematikan lawan secepat-cepatnya. Bolanya itu cepat nanti. Shoot gitu. Lalu pada intinya ya
pada intinya pukulan smash ini untuk meningkatkan kualitas permainan lah, dibilang meningkatkan kualitas permainan. Yang terakhir drop shoot atau pukulan potong, yaitu pukulan yang dilakukan seperti smash. Perbedaannya pada posisi raket pada saat perkenaan dengan kuk, pukulan drop shoot adalah jenis pukulan yang meluncurkan kok ke daerah lawan sedekat mungkin dengan net. Ini, itu kan? Oh, ini, terus yang waktu dekat dia, asal jangan kena net gitu. Terus kita cari sejarah profil. Saya siapa ya? Kevin Sanjaya aja. Lebih dominan. Iya, Sanjaya. Profil Kevin Sanjaya. Ya. Jangan tegang-tegang kali. Kevin Sanjaya Sukamaljo atau biasa disapa dengan Kevin, lahir di Banyuwangi 2 Agustus 1995. Meski umurnya masih bisa dibilang muda, kini ia dan Markus menjadi pemain ganda putra yang patut diperhitungkan oleh lawan. Pasangan ini kini menempati peringkat 1 dunia versi BWF. Karirnya Kevin Sanjaya ini dimulai pada tahun 2007. Waktu ia memasuki 12 tahun. Prestasinya dimulai ketika mengikuti kejuaraan dunia junior BWF. Waktu itu Kevin Sanjaya berpasangan dengan Masita Mahmudin. Mereka hanya mampu meraih perak. Setelah itu ia berganti-ganti pasangan di level junior Asia dan meraih 2 medali perunggu. Saat tergabung dalam tim SEA Games 2015, Kevin yang berpasangan dengan Markus Gideon bersama rekan-rekannya berhasil menyumbangkan medali emas. Setelah itu dari tahun ke tahun penampilannya kian berkembang pesat dan menjadi momok yang menakutkan bagi lawan. Beberapa kali turnamen sudah dia ikuti seperti Cina Terbuka, India Terbuka, Australia Terbuka. Pasangan ini berhasil menjadi juara. Dan salah satu gelar terbaiknya yaitu berhasil menjadi juara All England 2017 setelah menaklukkan pasangan dari Cina. Kemenangan hat-trick menjadi salah satu rekor pribadinya. Sejumlah gelar yang diraih dengan peringkat 1 dunia versi BWF dalam usia 22 tahun. Kevin Sanjaya bersama pasangannya Markus ingin melengkapi gelar juaranya pada ajang kejuaraan dunia dan olimpiade pada tahun berikutnya. Data diri Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya beragama Kristen, tingginya 170 cm, beratnya 55 kg, pegangan kanan, peringkat tertinggi BWF peringkat 1 bersama Markus Gideon. Dan peringkat 1 saat ini juga peringkat 1 bersama Markus Gideon juga. Prestasi yang diperoleh: medali perunggu ganda putra kejuaraan junior Asia pada tahun 2012, medali perunggu juga di kejuaraan yang sama pada tahun 2013, dan meraih medali perunggu beregu campuran kejuaraan junior Asia 2013 juga, medali perak ganda campuran kejuaraan dunia junior 2013, medali perak beregu campuran kejuaraan dunia junior 2013, medali perak ganda putra SEA Games Singapura 2015, medali emas beregu putra SEA Games Singapura 2015, medali perak beregu putra Piala Thomas 2016, medali perunggu beregu campuran Piala Sudirman 2015, juara 1 Bulgaria Internasional 2014, juara 1 Vietnam Internasional 2014, juara 1 New Zealand Open 2014, juara 1 China Open 2016, juara 1 Australia Open 2016, juara 1 All England Open 2017, juara 1 India Open 2017, juara 1 Jepang Open 2017.
runner up Denmark Open 2017, juara 1 BWF Super Series Finals 2017. Sekian dari saya. Jika kata-kata saya berbelit-belit atau jika ada yang saya salah bilang, mohon dimaafkan karena saya juga melihat dari Google. Tadi infonya saya lihat dari fifa.co.id. fifa.co.id. Saya mengambil infonya dari situ. Sekian dan terima kasih. Salam saya Dimas Abednego dari kelas 10 MIA 6.